Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang materi yang kedua, mapel yang kedua adalah tentang matematika bangun ruang. Nah, bangun ruang untuk hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang yang dinamakan prisma. Ya, prisma. Nah, kemarin pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang kubus, balok, dan tabung. Nah, untuk yang kali ini kita hanya belajar prisma saja, begitu ya, hanya prisma saja. Nah, prisma seperti yang bisa kalian lihat di layar. Nah, prisma itu banyak macamnya. Jadi yang namanya prisma itu punya alas dan punya tutup, itu bangun yang sama. Untuk yang pertama adalah prisma segitiga. Nah, seperti ini. Ini prisma segitiga. Prisma segitiga, maksud dari prisma segitiga adalah alas dan tutupnya. Alas itu yang ini. Nah, yang namanya alas, alas kaki ya, pasti yang di bawah ya. Ini alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Nah, untuk yang sampingnya, nah kalau di gambarnya Bu Stella ini prisma segi empat tepat. Nah, kalau prisma segi empat ini, kalau seperti ini namanya apa kemarin? Iya, balok. Nah, ini jadi prisma segi empat itu sama juga yang namanya balok. Nah, balok itu punya alas sama tutupnya sama, yaitu berbentuk persegi panjang. Lalu yang sampingnya lagi ada prisma segi empat lagi ya. Prisma segi empat. Kalau prisma segi empat yang seperti ini, oh sisi-sisinya kok sama semua. Berarti apa? Kubus. Oh, berarti balok dan kubus itu juga dinamakan prisma, tapi yang namanya prisma segi empat. Nah, lalu bawahnya lagi di sini ada yang namanya prisma pentagonal. Nah, prisma pentagonal ini alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Berarti prisma segi 5. Alas sama tutupnya berarti berbentuk segi 5. Terus yang sebelahnya lagi yang namanya prisma heksagonal. Oh, alas sama tutupnya itu berbentuk segi 6. Nah, tapi untuk kelas 6 ini, SD kelas 6, kita hanya belajar pada prisma segitiga dan prisma segi 4 saja. Untuk prisma pentagonal dan prisma heksagonal hanya pengenalan saja. Nah, jadi bisa ulangi lagi, yang namanya prisma itu memiliki alas dan tutup yang sama atau bangun yang sama. Alas dan tutupnya merupakan bangun yang sama, bangun datar yang sama. Kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti dinamakan prisma segitiga. Kalau alasnya itu kok berbentuk alas sama tutupnya berbentuk persegi panjang, berarti itu namanya balok. Kalau misalkan prisma yang alas sama tutupnya itu berbentuk persegi, itu berarti namanya kubus. Nah, sampai sini jelas ya. Lalu yang selanjutnya, nah sekarang kita mencari volume. Nah, secara umum mencari volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, di sini prisma segi 4 dulu. Tadi prisma segi 4 itu ada yang balok dan ada kubus. Kalau yang namanya balok itu berarti alas sama tutupnya berbentuk persegi panjang. Nah, mencari volumenya, nah karena alasnya itu persegi panjang, nah tadi volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya persegi panjang. Berarti kok luas persegi panjang kemarin apa? Panjang kali lebar. Oh, berarti volume balok panjang kali lebar kali tinggi prismanya. Berarti kalau misalkan di gambar itu berarti panjangnya adalah 10 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 5 cm. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya di bawahnya, oh itu adalah apa namanya? Kubus. Iya, keenam sisinya sama besar, sama panjang. Nah, volume tadi luas alas kali tinggi. Alas kubus berbentuk persegi. Nah, luas persegi adalah sisi kali sisi. Berarti volume prisma segi 4 atau kubus berarti sisi kali tinggi kubusnya. Tinggi kubus juga dinamakan sisi. Berarti sisi kali
sisi. Nah, itu tadi adalah tentang prisma segi 4 atau balok atau kubus. Lalu yang selanjutnya, nah ini yang butuh pendalaman, yaitu tentang prisma segitiga. Nah, contoh gambar prisma segitiga seperti pada layar kalian, yaitu alas. Nah, ini alas, sudah Bu Sela arsir ini ya. Ini alas dan ini tutupnya. Nah, alas sama tutupnya berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Nah, tadi volume prisma secara garis besar adalah luas alas kali tinggi. Nah, kalau prisma segitiga, alasnya berbentuk apa? Alasnya berbentuk segitiga. Berarti luas alas atau luas segitiga. Nah, luas segitiga rumusnya apa? Alas kali tinggi segitiga per 2. Jadi alas kali tinggi segitiga per 2 ini adalah luas alas prismanya atau luas segitiga. Terus dikali dengan tinggi prisma. Bu Sela ulangi. Berarti rumus volume prisma segitiga adalah alas kali tinggi segitiga per 2 kali tinggi prisma. Gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal tentang prisma segitiga. Untuk yang balok dan kubus, karena kemarin sudah Busa kasih contohnya, sudah tidak Busa jelaskan lagi ya. Busa harap anak-anak untuk kubus dan balok sudah paham. Nah, untuk contoh soal prisma segitiga, seperti pada gambar di layar. Nah, ini prisma segitiga yang alasnya segitiga ini ya, segitiga siku-siku. Bisa dilihat di sini. Nah, alasnya, alas tuh yang namanya alas tuh pasti yang di bawah ya. Nah, ini alas. Nah, alasnya panjangnya alas segitiga. Alas segitiganya itu adalah 9 cm. Tinggi segitiganya adalah 11 cm dan tinggi prisma. Nah, tinggi prisma. Yang namanya tinggi prisma itu adalah garis yang menghubungkan antara alas dan tutupnya. Jadi, kalian harus bisa membedakan mana tinggi segitiga, mana tinggi prisma. Tinggi segitiga berarti ya pada bangun segitiga, pada alas atau tutupnya. Kalau misalkan tinggi prisma itu adalah garis yang menghubungkan antara alas dan tutup. Nah, kalau misalkan ini ya 20 cm ini ya. Nah, alasnya ini, tutupnya ini. Nah, garis penghubungnya ini. Ini dinamakan tinggi prisma. Nah, mencari volume. Tadi rumus volume prisma segitiga adalah alas kali tinggi segitiga per 2 kali tinggi prisma. Nah, alas segitiganya berapa? 9. Dimasukkan sini. Oh, 9. Kali tinggi segitiganya 11 per 2 kali tinggi prismanya 20 dimasukkan. Jelas ya? Lalu sama dengan, nah ini bisa pakai cara yang coret-coret. Kalau misalkan bisa dicoret ya. Kalau ternyata kebetulan ini nggak bisa, berarti dikalikan dulu. 9 kali 11, 99 per 2 kali 20. Nah ini 2 sama 20 dicoret, 20 bagi 2 tinggal 10 ya. Berarti di sini 99 kali 10 sama dengan 990 cm kubik. Oh, berarti volume bangun prisma segitiga di samping ini adalah 990 cm kubik. Itu contoh soal yang pertama. Untuk anak-anak yang nanti masih kebingungan, bisa bertanya lewat grup atau Japri Bu Sela boleh, gitu ya. Lalu contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua berbentuk soal cerita. Pada sebuah prisma segitiga dengan tinggi 30 cm dan panjang alas 10 cm dan tinggi alasnya 15 cm, maka carilah berapakah volume prisma tersebut. Nah, jadi menjawabnya tadi diketahui tinggi prisma 30 cm, alas segitiga 10 cm, tinggi segitiga 15 cm. Nah, yang ditanyakan adalah volume prismanya. Pembahasannya tadi volume prisma segitiga, alas kali tinggi segitiga per 2 kali tinggi prisma. Tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya.